Di siang ini saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut supaya Anda lebih mengerti topik hari ini mengenai bagaimana membuat kutipan dan bagaimana membuat rujukan dan terakhir bagaimana membuat daftar pustaka atau referensi ya. Ini isu yang sangat penting dalam dunia akademik bahwa Anda mengatakan bahwa bila itu dalam tulisan Anda itu, dalam skripsi Anda, dalam esai Anda, makalah Anda, disertasi, skripsi, tesis dan sebagainya, bahwa bila yang Anda kutip itu bukan pikiran Anda, bukan ide Anda katakan bahwa itu bukan ide Anda. Nah, dan sampaikan bahwa itu bukan ide Anda dengan cara-cara yang sudah diatur dalam dunia akademik. Nah, dalam dunia akademik itu, dalam dunia ini ada aturannya yang tersendiri supaya Anda bisa menuliskan kutipan Anda itu, rujukan itu dengan benar. Tujuannya apa? Untuk menjaga integritas Anda sebagai peneliti, sebagai calon peneliti, sebagai akademisi, dan sebagainya. Ini penting ya. Dan lebih lanjut lagi, sekali lagi saya katakan, supaya Anda terhindar dari tindakan plagiarisme. Ingat, plagiarisme adalah tindakan yang haram dalam dunia akademik. Tanda petik ya. Oke? Saya akan berbagi layar supaya Anda lebih mengerti ya. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bagaimana menulis citation, bagaimana menulis referencing, dan bagaimana menulis daftar pustaka. Ya. Katakanlah Anda sudah membuat laporan penelitian Anda, ya, Anda sudah selesai dan sebagainya. Satu hal yang harus Anda pastikan sebelum Anda kirimkan atau Anda serahkan kepada dosen bimbing Anda, atau Anda serahkan untuk diujikan atau mau diterbitkan dalam sebuah artikel dalam jurnal ilmiah, Anda harus bisa memastikan bahwa Anda melakukan kutipan dengan benar. Anda harus bisa memastikan bahwa Anda membuat rujukan kepada sumber-sumber dengan benar, dan Anda pula harus memastikan bahwa Anda membuat daftar referensi atau daftar pustaka yang benar. Mengapa itu semua? Karena aturan kutipan, aturan merujukan, aturan menulis daftar pustaka merupakan the first law of academic life. The first law itu aturan pertama dalam dunia akademik. Nah, dunia akademik punya hukum juga. Ya, nah hukumnya yaitu hukum ini, hukum bagaimana mengutip, bagaimana merujuk, dan bagaimana daftar pustaka. Kenapa disebut hukum? Karena memang ada konsekuensinya yang bersifat hukum. Seperti disebutkan tadi, kalau Anda ketahuan tidak mengutip dengan benar, merujuk dengan benar, Anda akan terkena kepada tindakan plagiarisme, dan itu berkonsekuensi hukum. Anda bisa dihukum berupa misalnya pencabutan gelar akademik Anda. Tulisan Anda dan reputasi Anda akan rusak di dunia akademik. Orang nggak percaya lagi dengan Anda. Nah, jadi aturan menulis kutipan, aturan membuat rujukan, dan mendaftar pustaka atau referensi merupakan hukum pertama kehidupan akademik yang harus Anda ketahui dan pahami dan terapkan dengan konsisten. Ini ditujukan untuk menjaga integritas Anda, memegang nilai-nilai akademik itu penting ya. Kejujuran itu penting. Kalau itu memang bukan pikiran Anda, katakan itu bukan pikiran Anda, ya, ya, gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita mengutip dalam karya ilmiah kita? Jawabannya boleh. Bahkan dalam dunia akademik kita harus mengutip pendapat orang lain, terutama untuk menunjukkan bahwa Anda membaca karya-karya orang lain sebelum Anda dalam topik yang sedang Anda tulis. Disinilah Anda memberikan apresiasi pada Anda penghargaan kepada penulis sebelum Anda, bahwa Anda tidak bisa seperti sekarang ini tanpa mereka. Seorang Einstein yang saya sebutkan tadi adalah seorang fisikawan dunia terkenal, tapi dia masih mengakui bahwa apa yang dia kuasai sampai itu hanyalah merupakan kelanjutan dari para
tokoh-tokoh besar ilmuwan sebelum dia. Dia berkata, saya berdiri di atas pundak-pundak raksasa. Ya, itu maksudnya adalah tokoh-tokoh besar dunia ilmuwan sebelum dia. Kita juga begitu, ya. Nah, kita ini hanya memberikan dalam dunia akademik, kita itu punya kontribusi dalam pengembangan sebuah ilmu. Sekecil apapun kita punya kontribusi, tapi kita juga hanya kontribusi kita yang kecil itu merupakan yang sangat bermanfaat. Dan yang sama juga kita memberikan apresiasi, penghargaan, dan kita familiar dengan orang-orang dengan yang ahli di bidang yang kita tuju. Oke, Anda boleh mengutip bahkan harus, tetapi ada aturan yang harus Anda ikuti. Itulah yang disebut dengan the first law of academic life, yaitu hukum mengenai kutipan, rujukan, dan membuat daftar pustaka. Ya, ini perhatikan dengan serius oleh Anda. Ya. Nah, mengapa itu semua harus dilakukan? Tujuannya adalah supaya Anda terhindar dari plagiarisme. Nah, Anda masih ingat di pertemuan pertama mata kuliah ini, saya menerangkan kepada Anda pentingnya Anda menjaga academic integrity. Integritas akademik. Salah satunya dengan cara Anda menghindari tindakan plagiarisme. Setiap mata kuliah saya, baik mahasiswa yang sudah lama atau tidak, saya mulai dengan penjelasan ini. Setidaknya bagi yang sudah lama mengingatkan, bagi yang baru memperkenalkan dan mengikuti hukum ini. Apa itu plagiarisme yang harus Anda hindari? Yaitu Anda mencuri ide orang lain. Bahasa mudahnya begitu, plagiarisme itu. Anda mencuri ide orang lain. Yang bisa dicuri itu bukan cuma duit, bukan cuma benda, tapi juga ide Anda bisa dicuri. Karena itu Anda jangan menjadi pencuri ide, ya. Curi ide orang lain. Nah, yang boleh Anda lakukan adalah Anda meminjam ide orang lain itu untuk tulisan Anda dan mengakuinya bahwa itu tulisan mereka, bukan punya Anda. Caranya dengan cara mengakuinya dalam sebuah upaya yang disebut dengan mengutipnya dengan benar, merujuknya dengan benar. Oke? Nah, itu. Nah, kalau Anda melakukan plagiarisme, ini merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik yang berkonsekuensi hukum. Anda mungkin bisa dituntut secara pidana, bayar sekian juta, sekian miliar, ya, atau dihukum secara pidana akademik, misalnya Anda tidak gelar Anda dicabut, ya, seperti itu. Nah, yang caranya bagaimana untuk apalagi sekarang, ya, tindakan kalau Anda tidak hati-hati dalam mengutip itu mudah dideteksi sekarang. Saya aja mungkin tidak memakai, saya bisa membaca kalau Anda melakukan plagiarisme, ya, tulisan-tulisan Anda. Nah, sekarang apalagi sudah banyak muncul teknologi baru yang bisa mengecek tindakan plagiarisme itu. Banyak software dan aplikasi yang mengecek tindakan plagiarisme, ya. Plagiarism checker application atau software, ya. Yang digunakan oleh saya misalnya Turnitin tulisannya. Turnitin, ya, itu yang selalu saya pakai untuk mahasiswa dan juga untuk artikel-artikel jurnal yang dikirimkan ke jurnal yang saya kelola, ya. Nah, ini pentingnya, ya, Anda menghindari plagiarisme sebagai bagian dari akademik integrity Anda sebagai akademika, sebagai mahasiswa, dan Anda bagian dari calon ilmuwan, ya. Penting itu Anda pahami dengan baik. Oke, nah bagaimana cara menghindari plagiarisme? Anda boleh mengutip, bahkan Anda harus mengutip karya orang lain, tapi lakukan kutipan itu dengan benar. Ya, lakukan kutipan itu dengan benar. Ikuti aturannya. Kalau Anda ikuti aturan kutipan dengan benar, cara merujuk dengan benar, cara mengurap dengan benar, Anda akan terhindar dari tindakan plagiarisme itu. Anda akan selamat. Dan integritas Anda sebagai calon ilmuwan, calon akademisi terjaga. Ya. Nah, di sini Anda pentingnya mengenal bagaimana cara mengutip. Ya, Anda misalnya ingin mengutip, Anda sedang menulis sebuah esai, baik untuk dosen Anda, mata kuliah ini dan lainnya, Anda kan harus mengutip. Nah, untuk terhindar dari tindakan plagiarisme, Anda harus melakukan kutipan dengan benar. Ada dua cara.
Yang pertama, Anda melakukan kutipan langsung. Nah, tadi dibahas juga oleh kawan-kawan Anda. Nah, kutipan pertama, Anda lakukan cara pertama kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya bagaimana Deutsch. Tetapi apapun yang Anda pilih, apakah langsung atau tidak langsung kutipan yang Anda buat dalam karya tulis Anda harus lakukan rujukan atau referencing kepada sumber yang Anda kutip itu dengan benar sesuai aturannya. Ada kata-kata yang Anda kutip, misalnya kata-katanya bla 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 bla, tapi Anda juga harus melakukan kutipannya, rujukannya dengan benar. Dari mana Anda ambil kata-kata X itu yang Anda kutip tadi? Dari buku apa, judulnya apa, tahun berapa, halaman sekian. Kalau Anda artikel jurnal, apa namanya, judulnya, penulisnya, judulnya, artikel nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, halaman. Oke. Nah, kenapa harus ada kutipan? Nah, ini, Anda ketika sedang menulis, ada dua fungsi kutipan. Jadi jangan sembarangan mengutip, ya. Ada dua fungsinya kutipan itu. Yang pertama, Anda boleh mengutip atau harus mengutip ketika Anda memang memerlukan dukungan atas pendapat Anda. Anda sedang menulis sebuah esai, misalnya Anda mengatakan menurut saya begini. Oke? Nah, untuk memperkuat pendapat Anda tadi, Anda boleh mengutip pendapat orang. Menurut saya begini. Sebagaimana ini juga dinyatakan oleh X. Nah, jadi Anda mengutip X itu untuk memperkuat pendapat Anda. Dan itu sah. Itu kalau pendapat. Atau Anda misalnya memperkuatnya itu dalam bentuk data. Oke? Nah, apa ini data nih penting nih. Anda katakan misalnya mayoritas mahasiswa UN itu tidak suka membaca. Oh, orang ini bertanya dari mana nih ya kan sumbernya itu ngomong apa itu gitu kan. Nah, supaya tidak disebut ngaco, Anda harus buktikan ini data yang saya punya. Katakanlah dalam tulisan Anda itu, dalam pandangan saya mayoritas mahasiswa UN tidak suka membaca. Orang kan bertanya, apa buktinya? Ada katakan berdasarkan data yang dirilis secara resmi oleh bagian kemahasiswaan UIN Bandung menyatakan bahwa 80% mahasiswa UIN Bandung tidak suka membaca. Nah, itu maksudnya. Ya. Data yang Anda kutip atau ide yang Anda kutip untuk mendukung pandangan Anda. Jadi jangan sembarangan ya Anda kutip kalau tidak perlu. Yang kedua, Anda mengutip pendapat orang lain atau data yang Anda perlukan untuk memperjelas pendapat Anda. Kalau yang pertama memperkuat, yang sekarang memperjelas. Nah, Anda boleh tuh, Anda mungkin misalnya dalam penjelasan tentang sebuah topik, mungkin Anda merasa Anda belum paham atau penjelasan Anda belum detail. Anda boleh mengutip pendapat orang lain yang mengerti topik itu dengan membuktikan kepada dalam tulisan. Nah, ini ya, nah, ini dua hal yang harus Anda paham. Baik. Jadi di sini terlihat jangan asal kutip, ya, harus tepat, proporsional, dan memang diperlukan. Nah, mari kita lihat contoh tuh tadi sekarangnya ya. Tadi saya katakan ada dua kutipan yang bisa Anda lakukan supaya Anda terhindar dari plagiarisme. Yang pertama kutipan langsung. Nah, cara pertama Anda boleh mengutip pendapat orang lain dengan caranya Anda mengutip secara langsung. Dalam bahasa Inggris disebut block quote. Anda mengutip kata per kata dari sumbernya. Kalau yang Anda kutip misalnya ada satu paragraf ini tidak terlalu panjang, misalnya ada 5 paragraf, ada pendapat orang yang Anda kutip adalah 5 halaman, 5 baris dalam sumber yang Anda baca. Maka Anda kutip tuh 5 halaman, 5 baris itu utuh. Kata per kata dari sumber, namanya blok. Tapi nanti disimpan dalam sebuah paragraf tertentu di luar paragraf utama Anda secara terpisah untuk mengetahui bahwa itu adalah kutipan orang lain, bukan pendapat. Cara menulisannya adalah dituliskan dalam paragraf dan spasi yang berbeda dari teks utama punya Anda
kalau itu lebih dari 3 baris tanpa tanda petik double atau tunggu. Ya, nah ini penting ada perhatian. Ini saya sebutkan contoh. Yang kedua, caranya adalah kalau kutipan langsung itu Anda tuliskan dalam teks dan paragraf yang Anda, yang punya Anda, dan kutipan tadi, bila kurang, kutipan tadi itu jumlahnya kurang daripada jumlah yang Anda kutip kurang dari 3 baris. Jadi kalau kutipan yang ide atau data yang Anda mau kutip itu kurang dari 3 baris atau kurang, Anda bisa menyimpannya dalam paragraf punya Anda sendiri. Ya, tidak terpisah dalam sebuah paragraf tersendiri. Oke, nanti saya contohkan kepada Anda yang model yang. Tapi ada satu aturan penting yang Anda harus perhatikan dalam mengutip. Jangan berlebihan mengutip. Jangan isinya tulisan Anda kutipan semua dari paragraf pertama sampai akhir. Dan itu mah bukan bukan tulisan, tapi itu adalah kutipan-kutipan. Karena sebenarnya Anda harus paham ketika ada sebuah tulisan adalah sebenarnya ide Anda. Tetapi Anda memerlukan dukungan atau perjelasan dengan cara mengutip pendapat atau data orang. Jadi kalau tidak perlu jangan dikutip. Jangan berlebihan, terlalu banyak setiap paragraf kutipan terus. Atau setiap halaman ada kutipan gitu kan. Nah, harus hati-hati. Nanti Anda akan dituduh ini mah bukan karya tulis ya, tapi hanya kutipan-kutipan. Nah, sekali lagi kutipan digunakan supaya Anda tidak berlebihan hanya untuk mendukung pandangan Anda atau memperjelas pandangan yang Anda sampaikan dalam tulisan Anda, baik skripsi, tesis, disertasi, atau esai, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, contohnya supaya Anda ngerti ya. Ini contoh kutipan langsung. Nah, pokoknya bahasa Inggrisnya supaya Anda paham. Oke. Ini katakanlah ini satu paragraf nih ya. Ini adalah satu paragraf. Nah, dari kata menerangkan tentang kata feature. Nah, ini satu paragraf. Feature merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Nah, ini adalah satu kalimat pertama dari paragraf dari penulisnya. Nah, untuk menjelaskan apa arti feature, dia mengutip pendapatnya Williamson dalam Santana. Nah, mengutip Williamson, menurut Williamson dalam Santana, nih, yang dia kutip adalah pendapatnya Williamson. Tapi tidak langsung dari Williamson, tapi dalam karyanya Santana. Tahun berapa tulisan Santananya? Tahun 2005, halaman 5. Apa yang kata-katanya? Nah, ini setelah ada koma, nih lihat, ada double kutip dari a feature sampai kepada live. Jadi adalah kata-kata bukan penulis, tapi kata-kata yang dikutip penulis, kata-kata Williamson yang dikutip oleh penulis, yang tidak langsung dari Williamson, tapi dari bukunya Santana. Nah, ini harus hati-hati di sini. Nah, Anda nih dalam suka gaya-gayaan nih mahasiswa, disebutkan menurut misalnya Weber, Max Weber. Menurut Weber, bla bla bla. Padahal Anda tidak mengutip langsung ke Weber, Anda mengutip dari bukunya Sugiono misalnya. Maka harus katakan menurut Weber dalam Sugiono, tahun sekian, halaman sekian. Kecuali Anda langsung mengutip ke Weber. Nah, ini penulis ini jujur mengatakan bahwa dia mengutip Williamson, tapi tidak langsung ke Williamson dari karyanya Santana. Paham di sini bedanya ya? Hati-hati. Jangan karena gaya-gaya ingin menulis sumber berbahasa Inggris, Anda lupa menyebutkan bahwa Anda sebenarnya tidak langsung membaca ke bahasa Inggrisnya, ada dari bahasa Indonesianya. Ini caranya, ya. Nah, sekarang contoh yang kutipan langsung ya. Nah, ini juga nih. Ini contoh dari, katakanlah ini adalah dua paragraf dari penulisnya. Ini contoh bahasa Inggris ya. Nah, ini adalah berbicara tentang namanya ini apa? Dari sebuah artikel kutipan yang dari artikel yang sedang saya edit. Oke, nah ini. Nah, dari awal another issue, nah ini adalah kata-kata dari penulis. Ini dari artikel jurnal. Another issue, nah dari sini itu ada kata-kata penulis. Nah, sampai di bawah sampai ke sini sampai ada kata S. Fatih, a teacher who was involved in the selection committee, recalled. Titik 2.
Nah, paragraf berikutnya ini adalah kutipan langsung. Ada berapa baris? Hiji, dua, tilu, opat, nah, lima. Kenapa terpisah? Karena lebih dari 3 baris. Maka bentuknya seperti ini dalam paragraf terpisah. Yang dia kutip adalah pendapatnya Fatih. Ini namanya, dia mengutip Fatih. Ini adalah bentuk laporan penelitian yang bentuk kutipan wawancara. Ya, yang Anda kutip itu bukan cuma ilmuwan saja, Anda bisa mengutip orang biasa. Apalagi ketika Anda sedang menyajikan laporan penelitian Anda ketika laporan penelitian dalam bentuk wawancara misalnya. Itu bisa. Nah, ini lihat kutipannya dari last year sampai kepada no idea. Itu adalah kutipan dari orang yang diwawancarai. Lihat di paragraf yang baru dan tidak ada double kutip karena sudah terpisah dalam paragraf tersendiri. Sementara kalau yang ini, nah ini kan, nah ini terpisah, tidak masih dalam satu teks. Karena itu, nah ini tanda petik. Nah ini menjadi miring, italik karena tulisannya dalam bahasa Indonesia kan. Nah sudah bedakan. Kalau teks yang Anda kutip adalah non bahasa Indonesia, sementara Anda menulis dalam bahasa Indonesia, maka kutipan itu harus terus dalam harus dalam italik. Nah, huruf miring ya, semua seperti ini. Tapi kalau yang ini tidak, karena emang menulisnya ini dalam bahasa Inggris, maka kutipan pun dalam bahasa Inggris maka tidak italik. Oke, paham ya? Nah jangan lupa, nih rujukannya ini, karena ini sumbernya interview dari informan, maka tulis interview with Fatih 13 Juni 2021. 13 Juni 2021. Oke, nah ini menunjukkan bahwa Anda mengutip pendapat Fatih dan ini disebutkan rujuk. Nah ini karena adalah interview tidak menjadi sebuah bukan begini nulisnya karena bukan sebuah sumber artikel jurnal atau buku ya. Kalau yang buku, nah seperti ini. Ini ada model yang kedua. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ada cara kedua ketika Anda ingin mengutip supaya tidak terjadi plagiarisme, yaitu kutipan tidak langsung. Tidak langsung, maksudnya tidak langsung. Artinya, Anda membaca karya orang untuk mendukung pendapat Anda atau memperjelas pendapat Anda, tapi Anda ambil idenya saja dari sumber yang Anda kutip, yang Anda rujuk. Ide-idenya yang Anda ambil, kata-katanya menggunakan kata Anda sendiri. Ya, seperti itu. Nah, dalam kutipan tidak langsung Anda gunakan bahasa Anda sendiri, tapi isinya sama dengan ide dengan tulisan yang Anda kutip tadi. Oke, misalnya yang tadi nih, nah ini ada yang kalimat ini nih, nah ini, oke, atau yang ini dalam bahasa Inggris, nah, a feature story is a creative, sometimes subjective, article design primarily to entertain and to inform readers of an event, a situation, or an aspect life. Nah, Anda bisa tuh menerangkan bahwa feature adalah Anda gunakan dengan bahasa Anda sendiri, tapi isinya sama dengan yang ini. Menggunakan bahasa Anda sendiri, boleh. Itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, oke. Apapun yang Anda pilih, mau kutipan langsung atau tidak langsung, tetap Anda harus tuliskan rujukannya ke sumber yang Anda kutip. Nah, di sini penting namanya ini, kita berbicara tentang referencing, membuat rujukan. Kalau yang pertama tuh, menurut A, begini-begini itu namanya kutipan, citation. Tapi menyatakan bahwa itu ditulis dalam bukunya Anu, tahun berapa, tahun sekian, itu namanya rujukan. Nah, sekali lagi supaya nggak ngerti ya. Nah, ini. Nah, sebentar. Nah, yang disebut dengan kutipan adalah ini. Menurut Williamson dalam Santana, nah, William Williamson, feature ini ada nama kutipan. Anda cara mengutip. Tapi rujukannya mana? Nih, dalam Santana 2005 halaman 5. Itu namanya referencing. Anda merefer kepada sumber Anda. Ini kalau dalam wawancara, sumbernya wawancara. Anda tulis, sumbernya adalah, referensinya adalah wawancara, interview with Fatih 13 Juni 2021. Nah, itu namanya adalah referencing. Beda kan, paham ini ya, harus Anda mengerti. Ada citation atau kutipan, ada referencing atau rujukan.
Oke, mari kita lihat sebentar. Nah, ini saya kasih contoh kutipan yang tidak langsung ya, supaya Anda mengerti. Nah, ini adalah tulisan ini, contoh kutipan tidak langsung. Ini adalah satu paragraf berisi kutipan tidak langsung. Seperti yang dijabarkan oleh Boris Kraft. Nah, Anda berarti mengutip Boris Kraft. Nah, rujukan Anda, 19 Boris Kraft dalam kurung 93.23 berarti menunjukkan Anda mengutip pendapat Boris Kraft yang terbit tahun 1983 halaman 3 dalam kurung. Nah, ini salah satu cara. Ini kita akan lihat bagaimana stylenya, cara mengutip. Nah, lihat nih, argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan. Ini adalah Anda mengutip Boris Kraft pada bukunya tahun 1983 halaman 3, tapi menggunakan bahasa Anda sendiri, tapi isinya sama. Nah, oke. Ini biasanya kutipan ini digunakan untuk memperjelas uraian Anda, tidak untuk mendukung pendapat Anda. Nah, berarti yang kedua ya, untuk memperjelas uraian Anda, pendapat Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat rujukan yang baik, referencing gitu. Nah, setiap kutipan yang Anda buat harus menyertakan rujukan ke sumber yang Anda kutip dengan benar. Supaya Anda tidak dituduh ngarang, Anda sebut aja misalnya menurut Weber begini. Tapi Anda akan dituduh ngarang kalau Anda tidak menyertakan rujukannya pada buku Weber yang mana, tahun berapa, judulnya apa, sekian dan sekian dan sekian dan sebagainya. Oke? Maka Anda perlu melakukan referencing. Nah, bagaimana cara membuat kutipan yang baik, bagaimana yang benar, bagaimana membuat rujukan yang benar, Anda semua itu sudah disediakan oleh dunia akademik sebenarnya. Anda tinggal mengikuti aturan yang ada. Nah, dunia akademik itu sudah punya aturan sendiri, dan kita sebagai orang yang datang belakangan hanya tinggal menggunakan saja. Itulah yang disebut dengan panduan dalam membuat rujukan dan kutipan. Nah, kita sebenarnya yang datang sekarang ini, belakangan ini, tinggal menggunakan aturan yang dibuat oleh para ilmuwan sebelum kita. Dan itu sudah lama terjadi. Sudah dipegangi oleh para ilmuwan dunia. Begini cara membuat rujukan yang baik, begini cara membuat kutipan yang benar. Itulah yang disebut dengan academic style guide. Jadi panduan penulisan akademik. Nah, apa itu academic style guide? Nah, itu. Ya, style guide, jadi panduan style, maksudnya penulisan style dalam rujukan dan kutipan, adalah a reference book that provides rules for writing, such as grammar and syntax in specific discipline. Jadi yang disebut dengan academic style guide itu adalah buku referensi atau panduan yang itu menyediakan kepada kita aturan-aturan dalam menulis. Seperti apa menulis grammar? Kalau termasuk juga di situ menulis bagaimana menulis grammar dan syntax baik dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, bahasa dalam disiplin tertentu. Mengapa begitu? Karena setiap disiplin ilmu itu punya aturannya masing-masing. Yang di ilmu sosial ada aturannya sendiri, di ilmu alam juga ada aturan sendiri. Yang mungkin itu ada perbedaan walaupun tidak signifikan. Sama juga di kita, di sosiologi, punya aturannya. Bagaimana menulis rujukan dan kutipan yang baik dan benar. Nanti kita tunjukkan kepada Anda style atau guide yang dipakai, style guide yang dipakai dalam ilmu sosiologi sebenarnya American Sociological Association Style Guide. Ya, itu. Anda boleh memakai dari ilmu lain, boleh, tergantung kepada misalnya aturan yang dipakai. Kalau Anda ingin mengirim artikel jurnal kepada jurnal tertentu, maka Anda harus melihat jurnal itu memakai style yang mana. Walaupun Anda mungkin sosiologi, karena yang diminta dalam model ilmu lain, maka Anda harus mengikutinya. Sama seperti di kampus kita punya aturan tersendiri. Oke, Anda harus ikuti. Nah, di sini termasuk akademik saya itu bagaimana membuat citation atau kutipan, bagaimana membuat referensi, dan itu adalah spesifik yang berlaku bagi disiplin ini tertentu. Ya, itu.
Nah, contohnya apa? Ada berapa aja namanya academic style guide itu nih, ada banyak ya. Jadi banyak sebenarnya karena disiplin ilmu kan banyak ya. Maka kita harus memperhatikan itu. Jadi academic style itu banyak, sebanyak disiplin ilmu itu sendiri. Karena itu setiap universitas itu punya aturan yang mereka pilih. Kampus kita aturannya seperti yang Anda lihat kan, seperti itu. Atau ada universitas yang tidak menentukan modelnya apa, seperti ya kampus saya di Australia, itu mereka tidak menetapkan memakai style yang mana. Yang penting pilih salah satu yang ada dan sesuai kesepakatan dengan pembimbing Anda, dengan dosen Anda dan sebagainya. Yang penting mengikuti style yang ada, yang umum. Tapi tidak ditetapkan harus yang ini tidak. Oke, begitu juga ketika Anda menulis buku untuk sebuah penerbit, ada aturannya sendiri. Contohnya ya, nah ada Chicago Manual of Style. Nah, ini salah satu contoh panduan bagaimana mengutip dan membuat rujukan dapat yang baik dan benar. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa di penerbitan akademik dan juga publikasi jurnal akademik ilmiah ya. Nah, ada juga di bidang psikologi, mereka punya aturan sendiri namanya American Psychological Association Style Guide, APA disingkatnya apa. Nah, oke. Ini punya aturan tersendiri. Nah, Anda boleh juga pakai kalau Anda memang jurnal yang Anda rujuk dengan APA Style. Nah, yang saya sebut tadi, kalau Anda adalah orang sosiologi, ada aturannya. Namanya American Sociological Association Style Guide. Yang ketiga nih. Ada juga MLA, Style Manual. Ya. Ada juga Oxford Style Manual, Harvard Style banyak. Ya, banyak. Minimal Anda harus mengetahui nama-nama ini. Kapan mana yang Anda gunakan tergantung kepada kepada siapa tulisan Anda itu akan dikirimkan. Nah, misalnya kalau ke jurnal tertentu, Anda harus lihat jurnal itu memakai style yang mana. Anda harus ikutin. Kalau kepada Anda menyerahkan kepada universitas, Anda harus tahu universitas itu memakai style yang mana. Nah, kampus kita punya style tersendiri. Dan kadang saya juga bingung. Kadang-kadang dia punya kelasnya tidak mengikuti yang ada ini. Ya, yang jelas aturan yang ada di kampus kita itu mengikuti walaupun kita ilmu sosial, tapi masih bercorak pedoman yang dipakai adalah pedoman bercorak ilmu alam. Ya, seperti itu. Oke. Nah ini sekarang ini lebih detail lagi. Bagaimana cara membuat rujukan, style, gaya dalam membuat rujukan itu seperti apa? Nah ada dua secara umum ya. Nah, ketika Anda membuat kutipan, ada dua hal. Namanya yang pertama in-text citation, adalah kutipan dalam teks. Nah, Anda mengutip pendapat orang lain dari sumber tertentu, lalu Anda menyimpannya dalam teks yang punya Anda itu dalam bentuk in-text, dalam teks. Artinya, Anda menyimpannya dalam paragraf yang sama dengan Anda, dengan tulisan Anda. Oke? Nah, nanti saya sebut contohnya yang sering misalnya in-text citation itu seperti yang ini nih, ya. Nah, yang ini. Nah, ini. Seperti dijabarkan oleh Goris Kraft. Nah, Goris Kraft penulisnya dalam kurung 1983, ini namanya in-text citation. Oke? Dalam teks yang Anda buat, dalam paragraf yang Anda. Oke, itu namanya in-text. Sama seperti yang ini juga. Nah, oke, mana? Nah, yang ini juga text citation. Oke? Ini adalah cara pertama tergantung kepada siapa audiens Anda dan rujukan penerbit atau jurnal yang Anda tuju. Apakah dalam in-text citation yang Anda pakai, Anda boleh juga membuat namanya footnote, catatan kaki, tapi hanya untuk informasi tambahan. Oke. Yang kedua, footnote. Nah, footnote ini Anda mengutip pendapat orang dalam teks Anda, tapi rujukannya Anda tidak simpan dalam teks, tapi dalam catatan kaki. Ya, ini yang dipakai oleh misalnya banyak di skripsi di fakultas kita, catatan kaki. Footnote, foot kaki, note catatan-catatan yang di kaki maksudnya di bawah tulisan Anda. Nah, oke. Kalau yang
Kalau dalam catatan kaki seperti Anda lihat, nah misalnya begini. Ya, kayak ini kan in-text citation nih ya. Nah, kalau yang footnote itu begini, seperti yang digerakkan oleh Goris Kraft, koma, ininya 1983-nya dihilangkan, tidak ditulis. Katakan sampai sini penulis. Baru di sini ada Anda buat footnote, insert footnote-nya, baru dicatatkan disebutkan Goris Kraft, judulnya apa, penerbitnya apa, tautannya di mana, baru tuliskan 83 halaman 3 di catatan kaki. Nah, itu namanya kutipan, cara mengutip, rujukan, cara merujuk melalui dengan cara footnote. Ya. Apapun yang Anda pakai, in-text citation atau footnote, Anda harus konsisten sesuai style yang mana yang Anda pilih. Ya. Oke, sekarang, nah tadi Anda belajar sudah mengerti kan apa itu kutipan, apa itu rujukan. Nah, sekarang kita belajar memahami bibliografi and references. Bibliografi di bahasa Indonesia sudah menjadi kata Indonesia bibliografi, bibliografi, and references. Nah, oke, ada bedanya enggak? Nah, Anda sering mendengar kata bibliografi yang diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi daftar pustaka. Tapi ada juga kata yang kedua, references atau referensi. Nah, apa bedanya? Ketika Anda menulis, sudah selesai, Anda menulis tulisan Anda, saatnya Anda sekarang mendaftar. Mendaftar semua karya-karya yang Anda kutip, yang Anda rujuk, yang menginspirasi Anda dalam bagian akhir dari tulisan Anda yang disebut dengan daftar pustaka. Atau referensi. Non bedanya, nah, tergantung kepada apa yang diminta oleh lembaga yang Anda tuju atau jurnal yang Anda tuju ataupun yang tuju. Bila yang diminta adalah bibliografi atau daftar pustaka, maka Anda harus mendaftar dalam daftar pustaka tadi semua sumber yang menginspirasi Anda. Anda misalnya menulis tentang korupsi dalam tulisan itu. Maka semua buku yang Anda baca tentang korupsi dalam menulis itu, Anda harus simpan dalam daftar pustaka Anda atau bibliografi itu. Terlepas dari apakah karya yang Anda kutip itu Anda kutip atau tidak dalam teks Anda. Sekali lagi, yang namanya daftar pustaka adalah semua sumber yang menginspirasi Anda menulis, menyajikan pendapat tentang isu tertentu. Itu terlepas apakah Anda mengutipnya secara langsung atau langsung dalam teks Anda, atau tidak, sama sekali tidak. Nah, ini disebutnya daftar pustaka. Ya, Anda membaca tentang korupsi di Indonesia, Anda membaca korupsi di luar negeri, tapi Anda tidak membaca rujukan ini, tidak baca, tapi tidak menuliskannya tidak mengutipnya secara langsung atau langsung dalam kutipan Anda. Nah, kalau itu menginspirasi Anda menulis tulisan Anda itu, Anda harus simpan dalam daftar pustaka Anda atau dalam daftar bibliografi itu. Nah, yang kedua namanya references. Nah, referensi. Nah, yang ini, kalau ini yang diminta oleh lembaga yang Anda tuju, baik itu kampus, jurnal artikel, penerbit, dan sebagainya, Anda di sini, kalau diminta adalah references, di sini Anda hanya mencantumkan sumber yang Anda kutip dalam tulisan Anda, dalam teks Anda tulis tadi. Oke? Semua yang Anda kutip harus saya cantumkan. Sumber-sumber lain yang tidak Anda kutip, walaupun menginspirasi Anda, jangan tuliskan di referensi. Namanya juga references, rujukan-rujukan. Artinya karya-karya yang Anda rujuk saja, yang Anda daftar, yang Anda simpan dalam namanya bagian referensi. Ini ada dua bedanya ya. Nah, kampus kita biasanya memakai yang ke atas, daftar pustaka. Ya. Nah, tidak ada kenal. Tapi dalam artikel jurnal, kebanyakannya references. Coba Anda baca seperti jurnal yang saya kelola, jurnal GISPO dan jurnal JSSR itu, saya menerapkan references, bukan daftar pustaka. Jadi di sini kalau Anda mengirim artikel Anda kepada jurnal ini, Anda harus mendaftarkan sumber-sumber yang hanya yang Anda kutip di sini. Nah, dari sini Anda harus memperhatikan style mana yang universitas Anda gunakan. Konsisten, gunakan ya.
Jangan ngaco-ngaco, jangan dicampur-campur. Oke, nah ini saya ingin beri contoh kepada Anda. Contoh in-text citation dan bibliografi. Nah, kan? Jadi kutipan dalam teks dan bibliografi. Tapi modelnya adalah American Sociological Association Style Guide sebagaimana karena itu adalah jurusan kita, ilmu yang kita dalam. Oke, Oke, nanti saya contohin ya. Footnotes. Nah, sekarang footnotes. Nah, biasanya dipakai di Chicago Manual Bibliography. Oke, seperti itu. Oke. Saya ingin tunjukkan kepada Anda supaya Anda lebih mengerti bahwa contoh yang mana? Ini. Anda mungkin bertanya-tanya, ini, contoh tadi style yang digapai yang saya sampaikan kepada Anda namanya APA kan? APA itu singkatan dari American Psychological Association Referencing Style Guide. Kalau Anda memilih cara kutipan, cara referensi, dan daftar pustaka atau referensi seperti model APA, inilah yang harus Anda gunakan. Ya, Anda harus merujuk. Ya, nah sayangnya dalam bahasa Indonesia saya belum menemukan ya, ini masih dalam bahasa Inggris. Tapi ini harus bisa pakai. Bagaimana menulis buku yang hanya satu penulisnya, bagaimana yang 2 dan 3, bagaimana menulis book chapter, bagaimana nih yang bagian ini adalah bagaimana menuliskan rujukan dan citation dari artikel jurnal dan sebagainya ya. Nah di sini, oke, nah ini. Nih Anda harus paham dan ini gampang Anda bisa search di internet, di Google bisa Anda dapati seperti ini. Oke, seperti ini. Nah misalnya APA ini ketika mengutip nih seperti ini lihat ya. Nah, Feng dalam kurung 2017 has collected new data. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mengutip pendapatnya Feng. Dan ini tidak kutipan tidak langsung. Ya, bagaimana cara dalam daftar pustakanya? Reference list namanya ya. Nah, begini. Nah, ini adalah referensi yang dipakai dalam model APA, referensinya. Lihat, oke, begini. Ini adalah buku, yang kedua adalah sumber internet, yang kemudian ada artikel jurnal dan sebagainya. Oke. Itu adalah, nah sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Oke. Contoh dari ASA, American Sociological Association. Ini. Ya. Nah, ini adalah style yang harus Anda ikuti kalau Anda memilih style namanya ASA, Style American Sociological Association. Sini. Nah, bagaimana ketika mengutip, pasti ini modelnya in-text ya, bukan footnote ya, seperti ini. Ini adalah ASA style. Dari bagaimana ini text citation, bagaimana membuat daftar pustaka di sini. Bagaimana mengutip buku, bagaimana mengutip jurnal artikel, bagaimana membuat website dan sebagainya ada di sini. Oke, ini. Terakhir nih yang ini. Oke. Nah, ini adalah style guide yang namanya Chicago Referencing Style Guide. Ya. Kalau ada yang diminta oleh kampus Anda memakai ini, Anda pakai ini rujukannya. Anda tinggal search di Google ya. Ini. Dan itu berbeda misalnya ketika menuliskan referensinya ya. Dan yang hanya bisa footnote adalah yang ada di sini ya. Oke. Nah, lihat nih. Ini namanya bibliografi kan tadi itu. Kalau yang tadi sebenarnya referensi yang diminta pri dalam Chicago itu namanya bibliografi. Dan cara menulisnya tuh beda. Ya kan? Seperti ini. Nama tahunnya di belakang. Kalau yang tadi setelah nama.
Tapi semuanya sama dalam referensi harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang. Oke. Ini saya kira saya tidak perlu berikan kepada Anda, bisa cek sendiri di Google. Oke, itu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti. Itulah uraian saya apa yang disebut, apa itu rujukan, apa itu citation, apa itu referencing, bagaimana membuat kutipan, bagaimana membuat daftar pustaka atau referensi. Ya, apapun yang Anda gunakan, Anda harus kenali dengan baik, lalu Anda gunakan secara konsisten. Oke, seperti itu. Saya kira itu ya. Oke, Anda pelajari ulang dan sampai ketemu di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun.